pendapat Pak Mahfud terkait polosnya ya Pak Jokowi. Begini menurut saya, Pak Jokowi ini orang yang sangat lugu bersih. Ketika di Solo, tidak punya pengetahuan tentang pemerintahan, dan itu bagus, kita isi sambil jalan gitu. Tapi ternyata yang ngisi itu, lingkungan-lingkungan kerjanya itu, kayaknya orang-orang yang tidak punya itikat baik terhadap negara ini. Sehingga Pak Jokowi dibisiki, Pak, Bapak ini Panglima tertinggi TNI. Apapun Bapak katakan, TNI pasti ikut. Ada lagi masukan Bapak itu atasan Kapolri. Kalau Polri macam-macam, Bapak pegang aja kepalanya, Bapak yang nentukan. Nah disitulah kemudian Pak Jokowi niatnya baik, saya berkuasa. Tapi lama-lama ini bergeser, yang masuk ke lingkaran-lingkaran itu mafia yang membisiki, sehingga semua KASN tadi dirusak, TNI lalu seperti itu. Kapolri dua Kapolri itu lompat angkatannya luar biasa tuh. Iya. Melewati 4 atau 5 angkatan. Dan itu merusak dulunya orang ini enggak ngerti bahaya kekuasaan, orangnya Hmm. jujur gitu. Ya pastilah pada waktu itu ya. Ini rakyat ingin yang pimpin, yang tumbuh dari rakyat, inilah orangnya. Pak Jokowi inilah orangnya. Sehingga tadi orang mau jadi masuk kabinet harus lewat KPK, dikasih stabilo biru, merah, kuning gitu. Periode pertama, iya, yang kedua itu, sudah nggak ada lagi ya. Nah, yang kedua itu sudah mulai kuat, tapi isu-isu korupsinya masih enggak muncul. Kayaknya cuma sudah mulai ini gitu ya. Karena saya punya pengalaman juga, mulai awal-awal periode kedua itu kalau diskusi bagus dengan saya. Masalah-masalah penegakan hukum yang taruhlah, anggaplah agak fenomenal. Kok bisa ini terjadi? Itu didiskusikan dengan Pak Jokowi. Misalnya kasus apa? Kasus pencucian uang di Kementerian Keuangan. Ya. Pajak. Iya. 349 triliun. 349 triliun. Itu orang nggak percaya semua. Saya datang ke Pak Jokowi, Pak, ini loh Pak, yang dimaksud pencucian begini, ini agregat, ini begini, dan ini buktinya dari waktu ke waktu ada. Oh, teruskan aja Pak Mahfud. Makanya saya terus ke DPR. Karena itu aturan, kata. Kasus Sambo, Pak Mahfud mendobrak. Kasus Sambo, ya dobrak juga. Pak Jokowi juga atas izin Pak Jokowi. Pelanggaran HAM berat yang kemudian mencari jalan tengah sebelum ada jalan sesuai dengan undang-undang, yang sekarang kita perhatikan korbannya dulu, enggak usah pelakunya, korbannya dulu kita tolong. Itu diskusi dengan dia masuk. Dan semua didukung Pak Jokowi. Tapi kemudian di samping itu ada yang di luaran. Ada kelompok lain ya. Ada kelompok lain, termasuk misalnya ketika mulai muncul isu periode perpanjangan presiden.